Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Ramli dari Prodi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Parepare akan membahas materi strategi kolaboratif learning. A. Pengertian strategi pembelajaran kolaboratif learning. Collaborative learning atau belajar kolaborasi adalah suatu strategi pembelajaran di mana para siswa dengan variasi yang bertingkat bekerja sama dalam kelompok kecil ke arah satu tujuan. Dalam kelompok ini, para siswa saling membantu antara satu dengan yang lain. Jadi, situasi belajar kolaboratif ada unsur ketergantungan yang positif untuk mencapai kesuksesan. Belajar kolaboratif menuntut adanya modifikasi tujuan pembelajaran dari yang semula sekedar penyampaian informasi menjadi konstruksi pengetahuan oleh individu melalui belajar kelompok. Dalam belajar kolaboratif tidak ada perbedaan tugas untuk masing-masing individu, melainkan tugas itu milik bersama dan diselesaikan secara bersama tanpa membedakan percakapan belajar siswa. Dari uraian di atas, kita bisa mengetahui hal yang ditekankan dalam belajar kolaboratif, yaitu bagaimana cara agar siswa dalam aktivitas belajar kelompok terjadi adanya kerjasama, interaksi, dan pertukaran informasi. Strategi pembelajaran kolaboratif didukung oleh adanya 3 teori, yaitu pertama, teori kognitif. Teori ini berkaitan dengan terjadinya pertukaran konsep antar anggota kelompok pada pembelajaran kolaboratif, sehingga dalam suatu kelompok akan terjadi proses transformasi ilmu pengetahuan pada setiap anggota. 2. Teori konstruktivisme sosial. Pada teori ini terlihat adanya interaksi sosial antar anggota yang akan membantu perkembangan individu dan meningkatkan sikap saling menghormati pendapat anggota semua kelompok. Yang ketiga, teori motivasi. Teori ini teraplikasi dalam struktur pembelajaran kolaboratif karena pembelajaran tersebut akan memberikan lingkungan yang kondusif bagi siswa untuk belajar, menambah keberanian anggota untuk memberi pendapat dan menciptakan situasi saling memerlukan pada seluruh anggota dalam kelompok. B. Penerapan kolaboratif learning atau kerjasama di dalam kelas. Salah satu upaya untuk mewujudkan suasana belajar yang memungkinkan peserta didik berkomunikasi secara baik adalah dengan menggunakan metode pembelajaran kolaboratif learning atau pembelajaran kerjasama. Collaborative learning merupakan salah satu bentuk dari pembelajaran active learning yang lebih menekankan kepada aktivitas dan kreativitas siswa. Metode ini meliputi berbagai cara untuk membuat peserta didik aktif sejak awal melalui aktivitas-aktivitas yang membangun kerja kelompok dan dalam waktu yang singkat membuat mereka berpikir tentang materi pembelajaran. Realisasi collaborative learning dalam pembelajaran adalah peserta didik dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang berbeda. Setiap kelompok diberi tugas untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara bekerja sama dengan seluruh anggota kelompoknya. Setiap anggota diharuskan aktif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Karakteristik collaborative learning dijelaskan dalam Berkeley. Karakteristik dari collaborative learning adalah sebagai berikut. Interdependensi positif, yaitu keberhasilan dari masing-masing individual berkaitan dengan keberhasilan kelompok. Interaksi yang mendukung, yaitu para peserta didik diharapkan untuk saling mendukung dan membantu satu sama lain. Akuntabilitas individual dan kelompok, yaitu setiap kelompok memiliki rasa tanggung jawab untuk mencapai tujuannya. Pengembangan keterampilan kerja tim, yaitu para peserta didik dituntut untuk mempelajari materi atau tugas kerja akademis dan juga mempelajari keterampilan interpersonal dan kelompok kecil yang dibutuhkan untuk dapat berfungsi sebagai bagian dari sebuah kelompok
atau kerja tim. Pemrosesan kelompok, yaitu para peserta didik harus belajar evaluasi produktivitas kelompok mereka. Berikut ini langkah-langkah pembelajaran kolaboratif. 1. Para siswa dalam kelompok menetapkan tujuan belajar dan membagi tugas sendiri-sendiri. 2. Semua siswa dalam kelompok membaca, berdiskusi, dan menulis. 3. Kelompok kolaboratif bekerja sama secara bersinergi, mengidentifikasi, mendemonstrasikan, meneliti, menganalisis, dan memformulasikan jawaban-jawaban tugas atau masalah dalam LKS atau masalah yang ditemukan sendiri. 4. Setelah kelompok kolaboratif menyepakati hasil pemecahan masalah, masing-masing siswa menulis laporan sendiri-sendiri secara lengkap. 5. Guru menunjuk salah satu kelompok secara acak. Selanjutnya diupayakan agar semua kelompok dapat giliran ke depan untuk melakukan presentasi hasil diskusi kelompok kolaboratifnya di depan kelas. Siswa pada kelompok lain mengamati, mencermati, membandingkan hasil presentasi tersebut dan menanggapinya. Kegiatan ini dilakukan selama lebih kurang 20-30 menit. 6. Masing-masing siswa dalam kelompok kolaboratif melakukan elaborasi, inferensi, dan revisi bila diperlukan terhadap laporan yang akan dikumpulkan. 7. Laporan masing-masing siswa terhadap tugas-tugas yang telah dikumpulkan disusun per kelompok kolaboratif. 8. Laporan siswa dikoreksi, dikomentari, dinilai, dikembalikan pada pertemuan berikutnya dan didiskusikan. 3. Bentuk pola pengelompokan kolaboratif learning di dalam kelas, yaitu A. The two-person group atau tutoring, yaitu satu orang ditugasi mengajar yang lain, jadi siswa dapat berperan sebagai pengajar yang disebut tutor, sedangkan siswa yang lain disebut tutor. B. The small group atau interactive recitation discussion adalah cara penyampaian bahan pelajaran di mana guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah. C. Small or large group atau recitation, yaitu suatu metode mengajar dan pengajar memberikan tugas untuk mempelajari sesuatu kepada pembelajar, kemudian melaporkan hasilnya. Tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar dapat dilaksanakan di rumah, sekolah, perpustakaan, laboratorium, atau di tempat lain. Ada 5 elemen dasar yang dibutuhkan agar kerjasama dalam proses pembelajaran dapat sukses, yaitu A. Positif, interdependence atau saling ketergantungan. Positif, yaitu siswa harus percaya bahwa mereka adalah proses belajar bersama dan mereka peduli pada belajar siswa yang lain. B. Verbal face-to-face interaction atau interaksi langsung antar siswa, yaitu hasil belajar yang terbaik dapat diperoleh dengan adanya komunikasi verbal antar siswa yang didukung oleh saling ketergantungan positif. C. Individual accountability atau pertanggungjawaban individu, yaitu setiap kelompok harus realis bahwa mereka harus belajar. D. Social skills atau keterampilan berkolaborasi, yaitu keterampilan sosial siswa sangat penting dalam pembelajaran. E. Group processing atau keefektifan proses kelompok, yaitu kelompok harus mampu menilai kebaikan apa yang mereka kerjakan secara bersama dan bagaimana mereka dapat melakukan secara lebih baik. C. Macam-macam bentuk pembelajaran kolaboratif learning. Ada banyak macam pembelajaran kolaboratif yang pernah dikembangkan oleh para ahli, tetapi hanya sekitar 10 macam yang dapat perhatian secara luas, yaitu 1. Learning together. Dalam metode ini, kelompok-kelompok sekelas beranggotakan siswa-siswa yang beragam kemampuannya,
Setiap kelompok bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Satu kelompok hanya menerima dan mengerjakan satu set lembar tugas. Penilaian didasarkan pada hasil kerja kelompok. 2. Teams Games Tournament atau TGT. Setelah belajar bersama kelompoknya sendiri, para anggota suatu kelompok akan berlomba dengan anggota kelompok lain sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Penilaian didasarkan pada jumlah nilai yang diperoleh kelompok. 3. Group Investigation atau GI. Semua anggota kelompok dituntut untuk merencanakan suatu penelitian beserta perencanaan pemecahan masalah yang dihadapi. Kelompok menentukan apa saja yang akan dikerjakan dan siapa saja yang akan melaksanakannya. Berikut bagaimana perencanaan penyajian di depan forum kelas. Penilaian didasarkan pada proses dan hasil kerja kelompok. 4. Academic Constructive Controversy atau AC. Setiap anggota kelompok dituntut kemampuannya untuk berada dalam situasi konflik intelektual yang dikembangkan berdasarkan hasil belajar masing-masing, baik bersama anggota sekelompok maupun dengan anggota kelompok lain. 5. Jigsaw Procedure atau JP. Dalam bentuk pembelajaran ini, anggota suatu kelompok diberi tugas yang berbeda-beda tentang suatu pokok bahasan. Agar setiap anggota dapat memahami keseluruhan pokok bahasan, tes diberikan dengan materi yang menyeluruh. Penilaian didasarkan pada rata-rata skor tes kelompok. 6. Student Team Achievement Division atau STAD. Para siswa dalam suatu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Anggota-anggota dalam setiap kelompok saling belajar dan membelajarkan sesamanya. 7. Complex Instruction atau CI. Metode pembelajaran ini menekankan pelaksanaan suatu proyek yang berorientasi pada penemuan khususnya dalam bidang sains, matematika, dan pengetahuan sosial. 8. Team Accelerated Instruction atau TAI. Bentuk pembelajaran ini merupakan kombinasi antara pembelajaran kooperatif atau kolaboratif dengan pembelajaran individual. Secara bertahap, setiap anggota kelompok diberi soal-soal yang harus mereka kerjakan sendiri terlebih dahulu. Setelah itu, dilaksanakan penilaian bersama-sama dalam kelompok. 9. Cooperative Learning Structures atau CLS. Dalam pembelajaran ini, setiap kelompok dibentuk dengan anggota 2 siswa atau berpasangan. Seorang siswa bertindak sebagai tutor dan yang lain menjadi tutor. 10. Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC. Model pembelajaran ini mirip dengan TAI. Sesuai namanya, model pembelajaran ini menekankan pembelajaran membaca, menulis, dan tata bahasa. Dalam pembelajaran ini, para siswa saling menilai kemampuan membaca, menulis, dan tata bahasa baik secara tertulis maupun lisan di dalam kelompoknya. D. Kelebihan dan kekurangan collaborative learning. A. Kelebihan. 1. Siswa belajar bermusyawarah. 2. Siswa belajar menghargai pendapat orang lain. 3. Dapat mengembangkan cara berpikir kritis dan rasional. 4. Dapat memupuk rasa kerjasama. 5. Adanya persaingan yang sehat. B. Kelemahan. 1. Pendapat serta pertanyaan siswa dapat menyimpang dari pokok persoalan. 2. Membutuhkan waktu cukup banyak. 3. Adanya sifat pribadi yang ingin menonjolkan diri atau sebaliknya yang lemah, merasa rendah diri, dan selalu tergantung pada orang lain. 4. Kebulatan atau kesimpulan bahan kadang sukar dicapai. Itulah tadi pembahasan dari materi strategi kolaboratif learning. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.